Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Tarunamu TV rahimakumullah. Terlebih dahulu saya mengajak para pemirsa semuanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat rahmat Allah yang selalu terlimpahkan pada kita semuanya, sehingga kita semuanya pada hari ini dan semoga sampai dengan akhir Ramadan 1442 Hijriah nanti tetap sehat dalam lindungan Allah SWT, bisa menyelesaikan kewajiban kita selaku kaum mukmin. Pemirsa Tarunamu TV rahmatullah, Ramadan memiliki tempat yang istimewa di kalangan kaum muslimin. Bahkan Allah pun menempatkan Ramadan ini sebagai bulan yang teramat istimewa, karena juga termasuk diabadikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para pemirsa semuanya, pada acara kali ini saya akan mencoba sedikit mengungkap tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Ramadan, utamanya terkait dengan perkembangan dan tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Yang pertama, pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Nabi melakukan hijrah, memang ada beberapa pendapat, tapi termasuk di negeri kita Indonesia 17 Ramadan sudah ditetapkan menjadi hari libur nasional untuk memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Allah SWT dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 185, Allah mengabadikan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dengan penjelasan-penjelasan di dalam petunjuk itu, dan juga untuk membedakan perkara-perkara yang hak dengan yang batil. Pemirsa Tarunamu TV rahimakumullah, turunnya Al-Quran pada saat itu menjadi salah satu momen penting bagi Rasulullah SAW untuk mensyiarkan, untuk mendakwahkan kepada seluruh umat manusia tentang pentingnya mengesahkan Allah, pentingnya keadilan, pentingnya manusia bisa membedakan antara perkara yang hak dengan yang batil. Momen turunnya wahyu yang pertama dengan surat surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini menunjukkan
bahwa nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah disahkan, diresmikan, sehingga kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara resmi dan sah dan wajib atasnya, atas perintah Allah untuk menyebarkan dakwah-dakwah, mengajak kepada seluruh umat manusia agar berada di jalan yang benar. Ini momentum pertama bulan Ramadan. Yang kedua, momentum penting bagi umat Islam yang terjadi juga pada bulan Ramadan adalah terjadinya Perang Badar. Pada bulan Ramadan 2 Hijriah, tepatnya tanggal 2. Kenapa ini saya anggap penting peristiwa Perang Badar? Pemirsa Tarunamu rahmatullah, bahwa Perang Badar ini menjadi titik tolak, menjadi awal peristiwa yang sangat strategis bagi pembentukan mental kaum muslimin. Betapa tidak? Ini adalah peperangan yang pertama kali terjadi dan dilakukan oleh umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan pasukan yang sangat terbatas jumlahnya dan juga terbatas alat serta perlengkapan senjatanya. Dengan sepertiga jumlah yang ada dibanding dengan pasukan kaum kafir Quraisy, maka momentum Perang Badar ini adalah momentum yang sangat penting. Karena apa? Di dalam Perang Badar ini, dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh kaum muslimin waktu itu, ini menjadi pembuktian di masa depan umat Islam. Apakah kaum muslimin akan menjadi berjaya atau sebaliknya kembali punah? Tentunya peristiwa ini menjadi sangat amat penting dan bersejarah karena strategi yang dilakukan oleh pasukan Rasulullah Muhammad SAW ini tentu dilakukan dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Bahkan dalam doanya Nabi Muhammad dengan karakter manusiawinya, dia kan juga seorang manusia biasa, menagih janji kepada Allah SWT, menagih janji kemenangan kepada umatnya, kepada pasukan Islam. Dalam konteks kemanusiaan seperti kita yang biasa ini, bahkan ada sedikit ancaman. Apabila pasukan Islam saat itu kalah, maka besok tak ada lagi yang menyembah engkau, Allah. Ini saya kira sifat manusiawi seorang manusia yang dalam hitungan kuantitas kalah jauh, dalam hitungan alat persenjataan juga sangat tidak lengkap. Tapi kepasrahan total pasukan muslimin, dalam hal ini pasrahan total Nabi Muhammad SAW, bahwa dia melakukan peperangan, dia melakukan ini adalah demi menegakkan kalimat Allah. Itu yang menjadi energi yang sangat kuat, sehingga kemudian atas pertolongan Allah, atas izin Allah, Allah kemudian mendatangkan bala tentara malaikat beribu-ribu jumlahnya yang tak tampak oleh mata, tapi jelas banyak dialami oleh para sahabat, sesuatu yang agak aneh. Artinya peran bantuan para malaikat yang dikirimkan oleh Allah pada Perang Badar terbukti. Kemudian pasukan Islam
bisa mengalahkan pasukan Quraisy yang berlipat jumlahnya. Anda bisa buka di surat An-Anfal ayat 14 dan seterusnya. Selanjutnya, para pemirsa Tarunamu TV rahmatullah, peristiwa penting lainnya yang saya anggap 3 peristiwa ini menjadi momentum bagi tegak dan tumbuhnya agama Islam di muka bumi. Apa itu yang ketiga? Peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, sekira tanggal 20 Ramadan. Peristiwa penaklukan kota Mekah ini menjadi momentum juga yang sangat penting, karena dengannya Allah ingin membuktikan kepada umat bahwa usaha ikhtiar yang dilakukan sejak di Mekah selama 13 tahun dengan serangkaian peristiwa yang menyakitkan, yang menghinakan kaum muslimin, maka kemudian ada momentum penting bagi umat Islam untuk menaklukkan kota Mekah. Dengan dilatar belakangi oleh peristiwa pengingkaran terhadap perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Pengingkaran itu yang kemudian menguatkan tekad segenap kaum muslimin, utamanya Rasulullah Muhammad SAW, bahwa yang namanya janji adalah janji, pantang untuk diingkari. Karenanya, pengingkaran perjanjian Hudaibiyah oleh kaum kafir Quraisy dan sekutunya, Bani Bakar, ini menjadi momentum bagi kaum muslimin yang ada di Madinah untuk menagih janji itu. Dan luar biasanya, atas kecerdasan Rasulullah Muhammad SAW, ketegasan, gaya kepemimpinan yang demikian kuat, maka kaum muslimin Madinah sekira berjumlah 10.000 pasukan, gabungan antara pasukan muhajirin dengan kaum ansor, maka masuklah mereka ke kota Mekah. Dan rupanya rasa bersalah dari kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan menjadi faktor penting juga. Mereka orang Quraisy tak mampu untuk melawan pasukan muslimin yang datang dari Madinah. Nah, peristiwa penaklukan kota Mekah yang tanpa menumpahkan darah sedikit pun ini menjadi momentum yang sangat strategis bahwa kemudian umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW lebih leluasa untuk mendakwahkan Islam ke seluruh negeri di seputar Jazirah Arab, yang kemudian akhirnya juga sampai juga pada negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Tapi momentum Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah ini menjadi momentum yang sangat strategis bagi perjalanan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dan setelah itu, maka kemudian kaum kafir Quraisy dengan pentolannya Abu Sufyan akhirnya menyerah dan bahkan kemudian masuk Islam. Inilah pemirsa Tarunamu TV rahmatullah, 3 peristiwa penting yang menjadi momentum bagi berdiri tegak tumbuh kembangnya agama Islam di muka bumi ini, yaitu turunnya
wahyu pertama di bulan Ramadan tanggal 17. Kemudian yang kedua perang Badar tanggal 2 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan yang ketiga penaklukan kota Mekah bulan Ramadan tanggal 20 tahun 8 Hijriah. Inilah janji kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad SAW di dalam menyampaikan risalah kebenaran dari Tuhannya. Maka idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah penaklukan kota Mekah, dakwah umat Islam bisa lebih leluasa, maka kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwahnya antar negara, antar negeri, melakukan korespondensi, mengajak kepada raja-raja di seputar Jazirah Arab untuk menyatakan diri Islam. Dan akhirnya dengan ayat An-Nasr tadi, maka kemudian berbondong-bondonglah manusia dari segenap penjuru bumi ini untuk menyatakan diri masuk Islam. Demikian pemirsa Tarunamu TV, sepintas tentang momentum penting bulan Ramadan bagi perjalanan Rasulullah SAW dalam membawa risalahnya untuk ketauhidan, keadilan, dan ketakwaan. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.